Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar renungan Manarema. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema kelaparan di tanah berkat. Kejadian pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ketika Abram diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan Haran, tempat kelahiran dan tempat sanak keluarganya berada, Abram dijanjikan sebuah tanah di mana dia akan memiliki keturunan, satu bangsa yang besar. Hidupnya diberkati, membuat namanya masyhur, dan hidupnya menjadi berkat. Tetapi mari perhatikan apa yang terjadi setelah Abram tiba di Kanaan. Di ayat 10 dicatat bahwa kelaparan hebat terjadi di tanah yang dijanjikan Tuhan, penuh dengan berkat itu. Bagaimana bisa tanah yang diberkati justru dilanda dengan kelaparan? Seandainya kita berada di posisi Abram, mungkin kita juga akan berpikir, kok bisa ya? Bahkan kita mungkin akan tergoda bersikap seperti bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir. Kitab Keluaran 14 ayat 10 sampai 12 berkata, Keluaran 14 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Kita lihat Bapak Ibu saudara sekalian, ketika orang Israel ketakutan, mereka berseru-seru kepada Tuhan, lalu mereka berkata, apakah tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Mereka bersungut-sungut, sepertinya mereka menyesal dibawa keluar dari Mesir. Kalau kita membaca di Bilangan pasal 11 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, Bilangan 11 ayat 5 sampai 6 dikatakan, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Kalau kita membaca, kok ada kata bajingan di dalam Alkitab. Terjemahan lain berkata bangsa kacauan, dan bangsa kacauan ini yang membuat keinginan kekanaan menjadi lelah. Mereka merasa khawatir, siapa yang akan kasih makan daging? Lalu mereka teringat, di Mesir makan ikan tanpa bayar apa-apa. Di Mesir mereka menikmati mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin kita juga akan berpikir, kalau saja aku tahu akan terjadi kelaparan yang hebat seperti ini, kan lebih baik kalau aku tetap tinggal di tanah kelahiranku. Tapi kan perjalanan Abram itu sama sekali belum tiba atau belum sampai
ditanda titik. Abram memang tidak luput dari kelaparan. Abram memang terpaksa mengungsi ke Mesir. Meski demikian, ternyata justru dari Mesirlah Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai, jantan, budak laki-laki, dan budak perempuan, keledai betina, juga unta. Bahkan Kejadian 13 ayat yang kedua mengakui Abram itu sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ada kalanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menaati perintah Allah, itu membawa kita pada situasi yang tampaknya lebih sulit. Ada banyak orang yang ketika bersikap jujur justru dianggap aneh dan dikucilkan. Ada yang ketika bersikap adil justru dianggap tidak punya hati. Orang ketika mau mengampuni malah dianggap bodoh. Ada yang setelah meninggalkan kebiasaan dosa justru kehilangan banyak harta. Banyak juga yang mendapat konsekuensi lebih berat dari itu. Tapi apa yang dialami Abram dalam firman yang kita baca pagi ini setidaknya memberi kepada kita dua pelajaran berharga. Yang pertama, ketika kita menaati perintah Allah, kita tidak pernah salah dan rugi. Sebab Tuhan tidak pernah berbuat salah dan Tuhan juga tidak pernah merugikan kita. Yang kedua, ada saatnya masalah muncul justru ketika kita sudah menaati kehendaknya. Tapi inilah ujian kualitas iman kita. Abram tetap percaya dan tidak bersungut-sungut, tidak putus asa ketika harus menghadapi masalah. Sebuah ujian selalu bertujuan untuk membawa seseorang naik ke tingkat yang lebih tinggi atau next level. Demikian juga dengan ujian bagi iman kita, sebab ujian iman akan membawa iman kita lebih berkualitas. Roh Kudus penolong itu memampukan kita melewati ujian-ujian dalam kehidupan dan kita akan melihat bagaimana penyertaan Allah dan berkat Allah menyertai kehidupan kita. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa bersyukur kami boleh kembali diingatkan lewat kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami supaya apa yang kami dengar sungguh-sungguh bisa membawa kehidupan kami lebih baik, lebih selaras dengan kehendak daripada Tuhan. Tuhan tolong kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kami yakin Tuhan pasti memberkati dan membuatnya jadi berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat pagi.